وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada salah seorang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Usamah. Ayahnya adalah Zaid. Jadi namanya adalah Usamah. Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usamah ini termasuk orang yang paling dicintai oleh Nabi, maka dia dinamakan dengan Hubbu Rasulillah, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Makanya dari sini para ulama mereka berbeda. Orang yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Para sahabat Nabi, perhatikan baik-baik. Para sahabat Nabi, semua mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Setiap para sahabat mereka merasa saya paling dicintai oleh Nabi. Yang lain mengatakan saya paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau kita tinjau dari sisi sahabat Nabi. Tapi kalau kita tinjau dari Nabi, maka tentu tidak mungkin kecintaan Nabi sama kepada semua para sahabat. Tentu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan kedekatan mereka kepada Allah dan kedekatan mereka kepada Nabi serta kedekatan mereka kepada agama. Sedangkan sahabat Nabi, mereka menganggap Nabi itu selalu mencintainya. Maka tiba-tiba muncul pertanyaan dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As. Dia memberanikan diri karena dia melihat Nabi sangat sayang kepadanya. Maka dia memberanikan diri, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik. Kira-kira siapa manusia yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Kemudian dia kembali bertanya, wa minar rijal. Yang saya maksud ya Rasulullah, dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Abu Ha. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka dia mengatakan, atau Nabi menjawab Umar. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi kembali menjawab Utsman. Nah, kenapa dia bertanya? Dan kenapa dia selalu bertanya? Agar namanya masuk di dalamnya. Tapi namanya tidak kunjung masuk. Makanya dia bukan hanya sekedar bertanya, "Ndak, summaman. Bukan dia ingin mengetahui siapa yang paling dicintai oleh Nabi, ndak. Tapi dia ingin mengetahui berapa kecintaan Nabi kepada dirinya. Maka dikala dijawab Abu Bakar, dia akan bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Nabi. Atau dia ingin Nabi mengatakan engkau. Makanya dia bertanya, siapa lagi ya Rasul? Nabi menjawab Umar. Kemudian siapa lagi? Utsman. Siapa lagi? Ali. Bertanya sampai 21 kali dia bertanya. Namanya juga belum kunjung muncul. Maka pada saat itulah dia tidak lagi bertanya, takut nanti nomor 100. Jadi pertanyaan ini muncul karena dia ingin tahu bagaimana kecintaan Nabi kepada dirinya. Ternyata dirinya, walau dia merasa paling dicintai oleh Nabi, namun masih banyak orang yang paling dicintai oleh Nabi sebelumnya. Itulah tujuan dia bertanya. Bukan sekedar bertanya, karena dia ingin melihat bagaimana cinta Nabi kepada dirinya. Nomor berapa kira-kira? Ternyata sampai nomor 21 namanya belum. Maka dia tidak lagi bertanya. Itulah istilahnya. Taib ikhwatal Islam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Usama juga dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama di sana mereka berbeda. Kira-kira yang paling dicintai oleh Nabi itu siapa? Dan ini dilihat dari jalur bagaimana para ulama mereka membahasnya dari sisi hadis-hadis yang ada. Nah, salah satunya adalah Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi ini memberikan susunan. Kalau dari kalangan laki-laki, yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar. Kemudian yang ketiga, Utsman. Kemudian Ali. Kemudian Usamah. Maka Usamah itu termasuk di antara orang yang paling dicintai oleh Nabi. Maka dia dinamakan dengan Hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Nah, Usamah ini dia lain dari yang lain. Dia adalah di antara salah satu orang yang paling dicintai oleh Nabi, namun kulitnya lain. Kulitnya agak sedikit gelap. Ayahnya siapa? Siapa ayah Usamah? Zaid. Zaid itu siapa ayahnya? Zaid bin Harisah. Maka dipanggil dengan Zaid bin Harisah.
Tayyib. Zaid itu berkulit putih atau berkulit hitam atau sawo matang? Dari mana tahu? Zaid itu ikhwatul Islam, dia bukan orang yang berkulit hitam. Sama dengan orang Arab yang lainnya. Karena dia bukan seorang budak, tapi dia ditangkap dan dijadikan seorang budak. Kemudian tiba-tiba dikala Zaid ini menikah juga dengan wanita yang tidak hitam kulitnya, itulah istilahnya. Kemudian lahir Usama. Usama ini tiba-tiba kulitnya hitam. Maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa lain?" "Lain, saya tidak hitam, ibunya juga tidak hitam, tiba-tiba anaknya hitam. Kalau kita apa yang kita lakukan?" Tes DNA ya. Coba lihat bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mudahnya para sahabat menerimanya. Kemungkinan datuknya, kakeknya ada yang berkulit. Selesai jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tes DNA dulu, ini dulu, karena zaman mereka adalah zaman yang bersih. Makanya dia bertanya, "Kenapa bisa hitam?" Dia tidak pernah menuduh keluarganya. Tapi Nabi memberikan jawaban, bisa jadi ada nenek moyangnya atau keluarganya yang dulu yang juga pernah berkulit hitam. Walau demikian ikhwatul Islam, dia adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Apa buktinya? Salah satu buktinya, ketika Nabi ingin masuk ke dalam Ka'bah Al-Musyarrafah, dikala tidak boleh ada yang masuk kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan orang yang diinginkan oleh Rasulnya. Coba lihat bahasanya. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak boleh ada yang masuk di dalam Ka'bah kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dipilih oleh Nabi SAW? Hanya dua. Dan kedua-duanya sama-sama berkulit yang tidak terang. Siapa sahabat yang kulitnya tidak terang? Siapa yang pertama? Bilal. Yang kedua, Usamah yang tadi kita sebutkan. Dua orang inilah yang masuk ke dalam Ka'bah bersama Nabi SAW. Abu Bakar ada di bawah, Umar ada di bawah, Utsman ada di sana, Ali juga ada di sana, semua ada di sana. Itu untuk menunjukkan kepada kaum muslimin, Fathu Mekah itu kejadian yang luar biasa. Semua orang memandang siapa yang akan masuk bersama Nabi, dan Nabi mengatakan tidak boleh masuk di dalamnya kecuali orang yang diinginkan oleh Allah dan diinginkan oleh Nabi-Nya. Dipanggil oleh Nabi Bilal dan Usamah. Apa kelebihan mereka berdua? Dalam sisi fisik tidak ada, masalah harta tidak ada, tapi yang mereka miliki adalah iman dan takwa yang begitu kuat dan luar biasa. Itu yang mereka miliki, sehingga Nabi menginginkan mereka berdua yang masuk bersama Rasulullah SAW dalam Ka'bah. Dan itu adalah awal-awal langkah masuk dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian ikhwatul Islam, Usama setelah pulang Nabi SAW melaksanakan haji wada'. Kemudian Nabi SAW pulang ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Usama, "Wahai Usama, pergilah kamu ke daerah yang dulu orang tuamu gugur di sana." Di mana orang tua Usama gugur? Di mana orang tua Usama gugur? Kita kenal ada sebuah peperangan yang namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Mu'tah itu ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi sebelum Fathu Mekah. Berarti tahun berapa terjadinya? Tahun ke-8 Hijriah, namanya Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi sebelum Fathu Mekah. Mu'tah itu adalah daerah yang ada di Jordania sekarang, di Syam. Makanya di Jordania atau Yordania Al-Urdun, itu ada namanya Jamiah Mu'tah. Itu Universitas Mu'tah, yang mana dulu di sana terjadinya Perang Mu'tah. Baik ikhwatul Islam. Maka Nabi SAW berpesan kepada Usama, "Wahai Usama, pergi kamu ke daerah yang dulu ayahmu gugur di sana." Berarti kemana? Ke Mu'tah. Kemudian dikala Usama bersiap-siap, tentunya pasukan Usama itu waktu itu masih berumur 19 tahun lah, kurang lebih 20 tahun. Masih muda, 19 tahun. Prajuritnya, pasukannya siapa pasukan Usama? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Semua sahabat itu ada pasukan Usama. Usama pemimpinnya, mereka pasukannya. Kemudian ikhwatul Islam, Usama bersiap-siap mempersiapkan pasukan yang sudah ditunjuk oleh Nabi. Kemudian dikala mereka ingin bersiap meninggalkan, melangkah sedikit demi sedikit meninggalkan Madinah, maka Usama mendengar Nabi sakit. Karena itulah Usama
mengatakan kepada pasukannya, kita tunggu dulu bagaimana keadaan Nabi. Tidak mungkin kita berangkat dan Nabi tidak jelas keadaannya. Maka di saat itulah mereka menunggu kabar Nabi. Nabi semakin hari semakin berat sakitnya, semakin hari semakin berat penyakit yang dirasakan oleh Nabi. Sampai pada akhirnya Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi wafat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di waktu duha. Itulah hari wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Nabi wafat di hari Senin di waktu duha, maka para sahabat ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Kemudian setelah mereka percaya, maka mereka selalu berbeda pendapat di sana. Nabi ini kita bagaimanakan? Dimandikan atau tidak? Kalau kita mandikan, dibuka pakaiannya atau tidak? Kemudian dikafankan bagaimana? Kemudian disalatkan, apakah Nabi butuh disalatkan atau tidak? Nabi disalatkan atau tidak? Nabi disalatkan atau tidak? Orang yang mati syahid disalatkan atau tidak? Orang yang syahid. Orang yang syahid. Orang syahid tidak disalatkan, tidak dikafankan. Itu hukum asalnya. Nabi adalah imamnya para syuhada. Disalatkan atau tidak? Kan pertanyaannya ke sana kan? Nabi adalah imamnya para syuhada. Jadi Nabi disalatkan atau tidak? Nanti cari sendiri, baca sendiri. Baik. Jadi para sahabat itu mereka berbeda, disalatkan atau tidak? Kemudian bagaimana? Sampai di mana Nabi dikuburkan? Perbedaan ini ikhwatul Islam yang membuat lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Nabi wafat di hari Senin, baru dikuburkan di akhir-akhir hari Selasa, atau ada yang menyebutkan pagi Rabu. Artinya butuh waktu. Kenapa butuh waktu? Bukan karena tidak mau menyelenggarakan jenazah Nabi SAW, tidak. Tapi mereka tidak tahu kita apakah Nabi, bagaimana, apakah sama dengan manusia biasa, atau bagaimana keadaannya. Itu yang menyebabkan Nabi diakhirkan, diundurkan, bukan karena sengaja diundurkan. Belum lagi memilih pemimpinnya. Terlepas daripada itu semua, nanti bisa kita baca sendiri ya. Atau nanti kita bikin daurah khusus wafatnya Rasulullah SAW dan bagaimana detailnya. Maka dipilih pemimpin yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar yang menjadi pemimpin, zaman itu adalah zaman yang penuh dengan keterpurukan. Banyak orang yang murtad, banyak orang yang meninggalkan Islam, belum lagi yang tidak bayar zakat, apapun namanya. Sehingga semestinya kaum muslimin, mereka membutuhkan kekuatan. Karena kabilah-kabilah yang ada di sekeliling Madinah itu semuanya kembali kepada agama lamanya. Dan bukan hanya sekedar kembali kepada agama lamanya, mereka juga ingin menyerang kota Madinah. Sehingga datanglah Umar bin Khattab. Coba lihat, ini baru inti daripada pembahasan yang kita sampaikan. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, engkau adalah pemimpin kami. Pasukan Usama jangan kita berangkatkan, karena kita butuh pasukan di sini. Kalau seandainya pasukan Usama kita berangkatkan, maka siapa yang akan menjaga kota Madinah? Semua orang akan datang ke kota Madinah, menyerbu kota Madinah, habis kita semuanya. Betul tidak pendapat Umar? Betul. Tapi apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Tidak demi Allah. Tidak demi Allah. Kalau seandainya kota Madinah sudah penuh dengan binatang buas. Apa maknanya sudah penuh dengan binatang buas? Kita semuanya mati. Bangkai-bangkai kita dimakan oleh binatang buas. Wajaratil kilab biarjulati ummahatil mu'minin. Dan kalau seandainya anjing-anjing sudah berkeliaran, tidak ada lagi manusia di kota Madinah, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Umar mengatakan, jangan diutus, kita butuh pasukan. Banyak orang yang murtad dan mereka ingin menyerang Madinah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Kalau kita mati di sini, saya tidak takut. Tidak mungkin saya tidak melaksanakan apa yang telah diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama dan pasukannya, mereka bukan berarti tidak mau berangkat, tapi mereka menunggu kabar Nabi. Tidak mungkin mereka meninggalkan Nabi begitu saja, tidak. Pada akhirnya Nabi wafat. Bagaimana keadaannya? Tentu mereka tergantung pemimpin. Komat ya. Lanjutkan atau selesai?
Semakin malam semakin panas ya. Baik. Sampai di mana tadi ya? Pasukan Usama. Pasukan Usama ini tidak mungkin berangkat kecuali atas izin daripada pemimpin yang baru. Dan pemimpin yang baru adalah Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Berangkat kalian sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi. Tidak ada satupun di antara kalian yang datang ke kota Madinah yang mundur. Tidak. Maju semuanya. Kecuali beberapa orang sahabat. Seperti Umar. Abu Bakar ini minta izin kepada Usama. Aku butuh Umar. Karena Umar itu ada temannya. Yang pintar. Wazirnya, menterinya. Kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Maka Usama mengizinkan. Sisanya mereka pergi ke tempat yang dulu ayahnya meninggal di sana. Artinya dia tidak pernah mau mengkhilafi apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Itu poin yang kita ingin sampaikan. Tak mau dia mengkhilafi apa yang diinginkan oleh Nabi. Dan sesuatu yang tidak mengkhilafi apa yang diinginkan oleh Nabi, pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti mulia. Jangan pernah kita mengatakan sunnah Nabi akan membawa malapetaka, sunnah Nabi akan memecah belah umat. Itu adalah bahasa-bahasa tuduhan kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ikhwatul Islam? Pasukan Usama berangkat. Orang-orang yang ada di sekitar Madinah, yang tadi mereka murtad, yang tadi mereka ingin menyerbu kota Madinah, mereka mengatakan tidak mungkin Abu Bakar mengirim utusan keluar kecuali pasukan yang ada di dalam kota Madinah lebih banyak lagi. Paham? Tidak mungkin ada pasukan diutus keluar kecuali yang ada di dalam kota Madinah lebih. Kalau kita menyerbu kota Madinah akan mati semuanya. Pada akhirnya tidak ada satupun yang berani menyerbu kota Madinah. Kenapa? Karena pasukan Usama keluar. Tidak mungkin pasukan ini keluar kecuali pasukan di dalam lebih banyak lagi. Padahal tidak ada pasukan di dalam kota Madinah. Tapi itu adalah bukti siapapun yang mengindahkan aturan Allah dan aturan Nabi-Nya pasti akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa kata Umar bin Khattab. Dari situlah aku tahu ternyata pendapat Abu Bakar ini adalah pendapat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah awal kemenangan Abu Bakar As-Siddiq dikala memimpin kaum muslimin.